datanglah dari kelompok NII. Kenapa saya bilang NII? Karena anak saya mengatakan NII. Tolong jangan ganggu anak saya lagi. Kenapa Bapak harus dipanggil ke kelurahan waktu itu? Ya, termasuk itu di sana ada yang infak, Pak Yos, ini proses ketemunya sama penerima infak ini gimana? ada yang ngenalin. Bicara laporan lisan saja, manakala mau ditabayun, mau dipotong, tidak para pihak, mereka tidak mau. Sebanyak 59 warga di Garut, Jawa Barat diduga dibaiat oleh NII, Negara Islam Indonesia. Bahkan Kementerian Agama pun menduga bahwa pola perekrutan yang dilakukan oleh NII di tengah warga Garut, Jawa Barat melalui metode pengajian. Bagaimana sebetulnya kronologis kejadiannya? Dan tentu bagaimana pula perkembangan Negara Islam Indonesia atau NII di Indonesia? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Munculnya Negara Islam Indonesia atau NII di Garut, Jawa Barat kembali menghebohkan masyarakat. Di bulan Oktober 2021, masyarakat Garut, Jawa Barat kembali dihebohkan dengan munculnya berita soal puluhan anak yang diduga dibaiat masuk organisasi Negara Islam Indonesia di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, terungkap 59 anak yang usianya masih di bawah umur terperangkap masuk ke dalam organisasi ini. Awal mula kasus ini terungkap ketika salah satu orang tua mendapatkan sang anak mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti kelompok pengajian di salah satu masjid yang ada di Kelurahan Sukamenteri. Tim Fakta mencoba menelusuri masjid yang diduga menjadi tempat dibaiatnya 59 anak untuk bergabung ke dalam Negara Islam Indonesia atau NII. Konon masjid yang dijadikan sebagai tempat pembaiatan adalah Masjid Al-Muhni. Saat ini kita akan menuju ke masjid, tepatnya di wilayah Garut, Jawa Barat, yang diduga sebagai lokasi pembaiatan 59 warga Garut, Jawa Barat yang juga dilakukan oleh NII. Kita akan temukan faktanya seperti apa, bagaimana aktivitas yang berlangsung di sana, kita akan temukan faktanya. Masjid ini terletak di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut, Jawa Barat. Tak mudah bisa sampai ke tempat itu. Jalan setapak dan lorong gang yang panjang harus tim Fakta lalui untuk bisa sampai ke Masjid Al-Muhni. Lokasi masjid yang jauh dari permukiman warga. Mungkin salah satu alasan kenapa masjid ini dipakai untuk organisasi terlarang. Inilah Masjid Al-Muhni yang seminggu terakhir ini menjadi buah bibir warga Garut. Benarkah Masjid Al-Muhni dijadikan tempat pembaiatan 59 anak untuk masuk Negara Islam Indonesia? Kita sudah sampai di Masjid Al-Muhni. Pemirsa, ini merupakan lokasi yang diduga digunakan untuk pembaiatan 59 warga Garut oleh NII, Negara Islam Indonesia. Bagaimana sebetulnya awal mula ceritanya, kita akan temukan faktanya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Pak. Pria paruh baya ini pun sebentar, terkejut Pak. dengan kedatangan tim Fakta. Boleh ganggu waktu sebentar? Yosi Saya Vita Ismet. dari program Fakta TV, Pria Pak. inilah yang kesehariannya menjadi Kita boleh pengurus ngobrol Masjid sebentar, Pak? Al-Muhni. Iya. Yosi pun membantah Di mana, Pak? jika pembaiatan 59 anak masuk ke dalam Negara Islam Indonesia itu dilakukan di dalam masjidnya. Yang sempat viral nih Pak di media sosial, katanya masjid ini kan diduga sebagai tempat pembaiatan 59 warga Garut.
Bener Pak. Dirinya tak menampik jika kegiatan yang dirinya lakukan di dalam masjid ini merupakan kegiatan pengajian seperti biasa. Keluarganya aja. Di masjid mah nggak sampai sempat ada yang di BA. Beras. Tapi waktu itu sempat ada pengajian di sini yang 59 orang itu betul Pak? Nggak ada 59 orang, jarang ada di masjid. Tapi ini betul ya masjid yang kemudian disebut-sebut atau viral itu bener ya Pak ya? Iya, masjidnya masjid jemaah juga, tapi jemaah penduduk masyarakat yang penduduk sekitar sini aja, RW 07. Oke, kita boleh sambil ke dalam ya Pak yuk? Ayo. Nah, saya lepas sepatu dulu Pak. Sini mah biasa, nggak ada tempat pembeatan, nggak ada. Kan orang-orang, saya mah kan dari sini sebelum di masjid ini juga udah ada pengajian. Saya mah guru ngaji untuk ikro dan yang lainnya. Sempat orang tersebut juga pernah ngaji ke saya ikro. Sebelum ada masjid juga saya mah udah ada pengajian di Balong, di rumah atau di rumah warga. Dan enggak itu aja, enggak ada kegiatan lain lagi. Ios, lelaki parubaya ini biasa dipanggil, merasa terkejut ketika pihak MUI Kabupaten Garut meminta keterangan perihal namanya masuk ke dalam catatan orang yang memberikan infak. Waktu saya kemarin juga kan diundang sama MUI, sempat kaget. Pak Ios masuk di dalam ada daftar 58 orang atau berapa lebih itu kan di sananya. Termasuk saya. Saya nggak tahu cek saya teh. Bapak sampai masuk dipanggil apa? saya ke kelurahan. Oh, sempat dipanggil ke kelurahan? Sambil ke kelurahan. Oke, kenapa Bapak harus dipanggil ke kelurahan waktu itu? Ya, termasuk itu di sana ada istilahnya yang infak. Kalau infak saya pernah infak. Namun Ios ternyata tidak pernah mengetahui orang-orang yang meminta dirinya untuk memberikan infak. Ketika kami bertanya soal kemana aliran dana infak tersebut, lagi-lagi jawabnya Ios tidak tahu. Yang mengejutkan adalah Ios mengakui jika ada seseorang yang menyarankan dirinya untuk berinfak di suatu tempat. Infak seperti apa Pak gambarannya maksudnya? Infak teh ya kan kalau istilahnya kan infak itu kan sebagian harta yang diberikan kepada Allah dan ya, saya memberikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu infak aja. begitu kenapa harus dipanggil? Apa yang salah dengan infak itu? Nggak dipanggil, hanya daftar ada di sana. Mungkin untuk yang mendata infak, Pak Ios masuk, saya infak langsung. Nah itu dan dimasukkan jadi NII gitu kan bingung. Oh, 4 kali infak itu kemana Pak? Ada orang yang membawa berkasnya itu saya langsung kasihkan ini infaknya. Oke, gini Pak pertanyaan saya. Tadi kan Pak Ios mengatakan bahwa Pak Ios infak, ya kan? Kepada orang yang menerima infak itu. Tapi kan Pak Ios nggak tahu nih orang yang menerima infak ini dari mana. Ya. Nah, Pak Ios ini proses ketemunya sama penerima infak ini gimana? Ada yang kenalin. Orang warga sini atau gimana? Bukan. Bukan. Kalau Pak Ios kalau mau infak ini ada orangnya. Namun, penolakan Yosi Ismet soal Masjid Al-Muhni tidak pernah dijadikan sebagai tempat pembaiatan, berbanding terbalik dengan pengakuan korban pembaiatan. Dari keterangan salah seorang anak yang menjadi korban pembaiatan, yang dimintai keterangannya ketika dilakukan tabayun di kantor Kelurahan Sukamentri, dirinya menegaskan jika dirinya dibaiat di dalam Masjid Al-Muhni. Di mana? Di Masjid Al-Muhni. Pertemuan yang dilakukan ini adalah lanjutan laporan dari salah satu orang tua yang mengklaim jika anaknya ikut dalam baiat di Masjid Al-Muhni. Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut membenarkan jika jaringan negara Islam Indonesia masih ada di wilayahnya. Nah ini bagaimana kemudian pihak MUI mendeteksi bahwa 80% ini adalah jaringan NII? Ya, itu pertama yang kita tahu waktu kita terjun ke lapangan, gitu ya. Kalau kita ceramah, ada gerakan-gerakan seperti melempar dan sebagainya.
Terus informasi dari masyarakat di situ, termasuk dari pengurus MUI kecamatan, MUI desa, termasuk dari Ormas Islam NU Muhammadiyah Al-Fatih selalu melaporkan kepada kami kan gitu. Masifnya jaringan negara Islam Indonesia di wilayah Garut membuat semua pihak harus waspada akan berkelanjutannya jaringan ini. MUI Kabupaten Garut pun merasa kesulitan jika ketakutan dan ancaman masih menghantui sebagian masyarakat Kabupaten Garut manakala ingin melaporkan tentang kegiatan yang diduga merupakan jaringan negara Islam Indonesia yang ditemukan oleh warganya. Dan tokoh-tokoh mereka sudah banyak yang diundang ke sini, ke kantor MUI untuk ditabayun, gitu kan. Cuma dia itu wajib takiah, praduga yang didugakan oleh kita ini dia sangka tidak benar katanya kan. Tapi di lapangan ada gerakan pertemuan tengah malam segala macam, impak juga sudah berjalan. Itu yang dideteksi oleh MUI? Ya. Salah satu anak dari imam terakhir DITII, Aceng Mi'raj Sibaweh, mengatakan baiat yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur yang terjadi sekarang ini sudah tidak murni lagi untuk perjuangan negara Islam Indonesia yang sesungguhnya. Kalau para pejuang Islam, para mujahid dulu termasuk Pak Imam itu murni untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam secara kafah lah gitu kan, dengan dilandasi ilmu dan keikhlasan tentunya. Tapi yang terjadi hari ini itu menjadi persaingan. Jadi antara faksi-faksi yang lain itu bergerombol masing-masing dan mereka itu orientasinya sudah bukan lagi izul Islam wal muslimin, tapi lebih kepada material, kekuasaan, uang, termasuk bersaing saling mana yang lebih banyak jamaatnya kan gitu. Aceng juga merasa khawatir jika doktrin yang dimasukkan ke dalam anak-anak yang dibaiat ini kedepannya akan menjadikan bibit radikal di suatu hari nanti. Pasca pertemuan di kantor Kelurahan Sukamenteri, kini Wahyu pun telah diamankan oleh pihak Densus 88 Mabes Polri. Kabar mengenai baiat Negara Islam Indonesia atau NII terhadap 59 anak di Garut terbongkar usai salah seorang anak yang mengikuti kegiatan ini mengalami kecelakaan. 5 Oktober 2021, kantor Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut, Jawa Barat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anak-anak yang mengaku dibaiat oleh kelompok NII. Dalam proses pertemuan tersebut pun terlontar pengakuan dari salah seorang anak jika mereka dibaiat di dalam masjid yang belakangan diketahui yang membaiat mereka adalah Wahyu. Pria ini adalah Wahyu. Wahyu pun hanya tertunduk tak berkata sedikit pun ketika seorang anak menunjuk ke arah wajahnya jika dirinya dibaiat oleh Wahyu. Tak hanya itu, orang tua yang anaknya ikut dalam baiat itu pun sedikit emosi ketika berhadapan dengan Wahyu di dalam forum tabayun di kantor Kelurahan Sukamenteri. Dan ini adalah Muksin, bukan nama sebenarnya, adalah orang tua yang anaknya ikut dibaiat oleh Wahyu. Muksin mengetahui jika Gumintang bukan nama sebenarnya, ikut pengajian Wahyu pasca kecelakaan yang menimpa Gumintang. Awalnya Gumintang sempat mengelak ketika Muksin menunjuk Wahyu adalah sang pembaiat. Namun Gumintang tidak bisa mengelak lagi ketika anak yang lain menunjuk Wahyu adalah pembaiat anak-anak di Masjid Al-Muhni. Pengajian adalah salah satu akses untuk bisa merekrut anak-anak di Garut menjadi pionir NII yang dijalankan oleh Wahyu. Dan kertas ini adalah catatan orang-orang yang melakukan pemberian infak. Nampaknya jaringan yang diduga merupakan jaringan negara Islam Indonesia ini telah lama berjalan di Kabupaten Garut. Usai pertemuan ini, dengan rasa harunya Gumintang meminta maaf kepada sang ayah.
Pasca mencuatnya 59 anak dibaiat oleh Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII di Garut, Jawa Barat, orang tua salah seorang anak yang bernama Gumintang, bukan nama sebenarnya, kini menutup diri. Namun tim Fakta tetap mencoba mengklarifikasi hal ini kepada orang tua Gumintang melalui sambungan telepon. Saat ini saya akan mencoba menghubungi salah satu orang tua yang diduga anaknya mengalami pembaiatan oleh NII, Negara Islam Indonesia. Saya akan mencoba menghubungi Bapak inisial M. Saya harus menyamarkan identitas yang bersangkutan. Saya akan coba untuk menelepon, meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi yang beredar saat ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Betul dengan Pak? Dengan siapa ini? Perkenalkan Pak, saya Gina Vita dari program Fakta TV One, Pak. Oh iya. Benar saja, Muksin bukan nama sebenarnya, yang merupakan salah satu dari orang tua yang anaknya dibaiat oleh Wahyu, tak mau berkomentar lagi perihal anaknya. Saya pengen tahu Pak, informasinya kan ini banyak yang beredar ya Pak, yang mengatakan bahwa anak ini diduga dibaiat oleh NII. Oh, maaf Bu, maaf aja masalah wawancara ini kurang ini sekarang. Iya, kalau kemarin udah menutup diri gitu. Oke. Pak, memang kemarin kita belum dapat. Kemarin saya udah ngasih keterangan sama Opik sejelas-jelasnya. Jadi saya pengen tenang juga Bu, jadi nggak usah diungkit-ungkit lagi masalah ini. Trauma dan dikucilkan, mungkin inilah yang ingin diungkapkan Muksin tentang kondisi anaknya saat ini. Maaf Bu, ini saya udah nggak mau diwawancara lagi untuk masalah ini. Anak saya nggak mau dengar lagi, nanti lihat di TV. Jadi kan dia trauma nantinya. Kalau ada pemberitaan baru dia suka komen ke saya. Komen apa Pak? Ya seakan-akan dia di pojokan, disalahkan gitu kan. Nah itu. Seakan-akan dia bersalah, padahal kan dia korban gitu kan. Betul. Meskipun menolak ketika kami meminta klarifikasi terkait anaknya yang menjadi korban baiat oleh Wahyu, namun sesekali Muksin memberikan keterangan jika saat ini dirinya merasa senang jika anaknya sudah kembali bisa bermain layaknya anak-anak lainnya. Kondisi anak Pak bagaimana saat ini Pak? Sudah aktivitas kembali atau gimana? Dalam tahap rehabilitasi lah. Dalam tahap rehabilitasi ya Pak ya? Berarti ini posisinya sudah satu rumah dengan Pak? Iya. Ketakutan yang kini dihadapi oleh Muksin adalah mengatasi trauma psikologi anaknya yang kerap terjadi. Doktrin atau pengajaran yang dilakukan oleh Wahyu sangat berdampak bagi Gumintang. Bagaimana tidak? Perubahan perilaku yang signifikan pun terjadi pada Gumintang. Perilaku hal tak biasa yang kerap dilakukan oleh Gumintang selama mengikuti kegiatan ini pun dikuatkan oleh Ketua MUI Kabupaten Garut. Ada orang tua seseorang melihat tindak tanduk anaknya masa aneh, gitu ya. Masa aneh, tidak biasa-biasanya. Semacam contoh, tadinya rajin sekolah, mengikuti jam pelajaran, termasuk di masa pandemi, jadi bahkan mengatakan saya akan keluar dari sekolah pernah itu ya. Di mana menurut anaknya bahwa orang tuanya yang meyakini NKRI itu, yang mengakui itu salah, itu togut. Keyakinan NKRI adalah kafir kan itu. Sebelum kami melakukan klarifikasi kepada Muksin melalui sambungan telepon, ternyata Muksin pernah membeberkan tentang bagaimana sang anak perlahan-lahan berubah perilakunya hingga pada akhirnya terbongkar jika sang anak ternyata sudah dibaiat oleh Jaringan Negara Islam Indonesia. Dan inilah pengakuan Muksin kepada tim TV One pasca diadakannya pertemuan di kantor Kelurahan Sukamenteri, Garut, Jawa Barat. Ya, kalau dulu dia mengaji ke Masjid Al-Mughni itu dari 2018. Cuma saya tidak menaruh curiga karena saya sangka itu pengajian pada umumnya lah. Terus kurun waktu sampai 2019 tidak ada curiga juga. Cuma memang ada semacam perbedaan-perbedaan di anak, sering
kadang jarang pulang gitu kan, jarang pulang. Kalau ditelepon HP-nya dimatikan. Tapi sebelum peristiwa ini sempat dulu adu argumen dengan kakak-kakaknya, dengan mamanya, dengan saya sendiri sebagai bapaknya. Dia merasa terpojokan bahwa apa yang dipahamkan oleh dia itu mendapat perlawanan dari keluarga. Jadi dia merasa keluarga ini tidak mendukung dia. Setelah itu saya bilang tolong hadirkan pimpinan, adik, orang yang dituakan atau siapa, biar orang tua ini tahu. Tabayun waktu itu diadakan di rumah. Sebelum di kelurahan ya? Belum. Jadi itu tabayun kedua. Yang pertama seperti apa? Yang pertama itu datanglah dari kelompok NII. Yang kenapa saya bilang NII? Karena anak saya mengatakan NII. Ada semacam perbedaan-perbedaan lah. Dia seperti mengkafirkan di luar kelompok mereka itu kafir. Seperti anak saya disuruh sholat, dia tidak mau berjamaah dengan jamaah pada umumnya. Datang perwakilan dari kelompok mereka ke rumah, saya tanya, maksud Anda ini bagaimana merekrut anak saya? Nah, dia bilang katanya syariat Islam ini belum ditegakkan dan perlu ditegakkan, katanya. Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya akhirnya saya bilang ya udahlah, kalau memang mau berhujah sesuai ayat, saya bukan ahlinya karena saya tidak menguasai bidang tersebut gitu. Tolong jangan ganggu anak saya lagi, karena saya sebagai orang tua tidak ridho anak saya ikut dengan Anda, dengan kelompok Anda. Tapi perilaku anak saya setelah kejadian itu bukannya tambah baik, tambah menjadi-jadi gitu kan. Pengakuan mengejutkan muncul dari Sirojul Munir. Bagaimana tidak? Terbongkarnya adanya kegiatan Baiat Negara Islam Indonesia di Masjid Al-Muhni menjadi acuan agar pemerintah daerah menjadi terbuka terhadap adanya dugaan gerakan negara Islam Indonesia yang disinyalir masih bergerak di bumi Garut, Jawa Barat. Yang saya tahu, laporan dari kita ini semacam tidak meyakinkan mereka kan itu. Karena memang di kami tidak punya data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Kenapa? Karena masyarakat yang lapor, termasuk pengurus MUI kecamatan yang lapor ke kami, cuma bicara laporan lisan saja. Manakala mau ditabayun, mau dikonfrontir dari para pihak, mereka tidak mau. Ada sebuah ketakutan, takut dibunuh lah, takut diancam apa kan itu. Ini jadi persoalan. Maka pemerintah daerah, pimpinan daerah kayak kurang percaya terhadap hal ini. Bahkan ada yang bicara, jangan membahas ini, jangan menangani masalahnya, ini sensitif katanya kan gitu. Adanya Baiat Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII terhadap 59 anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat menjadi sebuah isyarat akan tumbuhnya kembali radikal yang terjadi saat ini, anak muda yang dijadikan sebagai sumber pembaharuan NII. Bagi Ken, dengan pemberian sugesti agama kepada anak muda, diharapkan dalam waktu 2 jam, apa yang disebut brainwash atau cuci otak dapat terlaksana. Perekrutannya biasanya memang dilakukan acak ya. Semua orang berpotensi untuk direkrut, tapi memang lebih diprioritaskan ada anak-anak muda. Sugesti yang dibangun adalah tentang agama. Jadi ketemu dengan korban, itu maksimal waktu kita dalam 2 jam saja, kita sudah bisa merubah pola pikir dia. Ini yang disebut oleh masyarakat sebagai cuci otak, brainwash, hipnotis. 2 jam kita tidak bisa mengambil semua yang dia miliki, kita tinggal buang-buang waktu. Jaringan NII dalam mencari sosok yang akan di brainwash atau cuci otak hampir dari semua kalangan. Tak mengenal usia,
pendidikan, dan jabatan. Bagi Ken Setiawan, saat ini semua lini telah disusupi oleh jaringan negara Islam Indonesia yang dalam brainwash-nya selalu mengproklamirkan bahwa di tahun 2025 negara Indonesia akan terjadi revolusi. Sebenarnya bicara tentang perekrutan NI ini tidak pandang sisi usia, pendidikan, semuanya berpotensi. Bahkan hari ini kelompok ini sudah masuk ke semua lini masyarakat. Karena target mereka adalah revolusi. Nanti 2025 kelak katanya akan futuh, menggulingkan negara tauhid yang mereka katakan Pancasila, Garuda Gepeng, berhala diganti dengan negara Islam atau khilafah. Kisah Ken Setiawan pun dibagikan kepada tim Fakta soal bagaimana kala itu dirinya melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan hukum. ITII, yaitu Yusuf Taujiri, menganggap jika kondisi organisasi Negara Islam Indonesia atau NII yang saat ini marak di pemberitaan bukanlah lagi bagian dari NII zaman Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Kita sudah menyatakan Pasca peninggalan Kartosuwiryo, kini perjuangan negara Islam Indonesia menurut Aceng Mi'raj memiliki banyak faksi. Faksi-faksi yang ada sekarang ini bagi Aceng tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai Islam secara utuh. Nah hari ini itu kadang-kadang saya lihat
orientasinya sudah uang, sudah kekuasaan, sudah tidak ikhlas, sudah tidak berdasarkan ilmu, keluar dari syariah gitu kan. Bahkan sembarangan membaiat orang. Masa anak kecil dibaiat gitu. Di jamaah itu kan ada kewajiban untuk berinfak. Semakin banyak jemaat berarti semakin banyak income yang didapat, salah satunya gitu kan. Dengan kekuatan jamaahnya dia itu jual. Itu sudah dijadikan komoditas. Bagi Aceng, faksi yang saat ini ada sudah menjadikan Islam menjadi musuh yang nyata bagi kelompok ini. Bagaimana tidak? Aceng tidak menampik jika anggapan ada orang Islam yang tidak mau bergabung ke dalam kelompok ini akan dijadikan musuh dan dianggap kafir. Jadi yang saya prihatin ketika sudah direkrut terhadap kelompok-kelompok itu, mereka itu sudah tidak berakhlak, sudah tidak menghormati orang tuanya. Ini kan sangat kontradiktif dengan nilai-nilai Islam itu kan. Sama gurunya juga sudah tidak ada hormat. Jadi merusak semua tatanan, sama keluarga rusak, sama keguruan rusak, sama nilai-nilai politik rusak, sama negara pun juga merusak itu pada akhirnya. Justru ini harus jadi warning gitu kan pada pemerintah. Pada tahun 2019, Aceng Mi'raj yang tak lain merupakan anak dari pemimpin DITI terakhir pernah menjadi bagian dari 14 orang yang memproklamirkan dirinya kembali ke NKRI di kantor Menko Polhukam Jakarta. Aceng Mi'raj merasa prihatin akan adanya faksi yang sesat yang membaiat para anak muda di bawah umur. Berjihad tanpa ilmu, itulah yang dirasakan Aceng saat ini terhadap faksi yang dengan seenaknya membaiat anak di bawah umur. Ya, kita itu sangat prihatin, sangat ngeri sekali. Karena kalau berbicara jihad itu adalah puncak dari keutamaan nilai-nilai Islam sendiri gitu kan. Sehingga ketika doktrin jihad itu didoktrinkan terhadap orang bodoh, apalagi anak kecil, ini akan menjadi iblis, akan menjadi setan. Bukan membela agama, tapi merusak dan menghancurkan agama. Aceng tak menampik bagi kaum muda yang dibaiat di Garut merupakan generasi radikal yang dipersiapkan untuk memperkeruh suasana yang terjadi di Indonesia. Merubah pola pikir anak muda dengan cara mencuci otak atau brainwash merupakan salah satu cara yang sangat mudah untuk menggait kaum muda dijadikan cikal bakal generasi negara Islam Indonesia. Anak pemimpin DITI terakhir ini pun mengatakan, jika sebelum berita 59 anak dibaiat di Masjid Al-Muhni, sudah terjadi gerakan yang sangat meresahkan di wilayahnya. Aceng Mi'raj sangat mengharapkan agar proses yang dilakukan oleh para anggota kelompok NII, karena bagi Aceng, ini merupakan organisasi yang nyata dan sangat membahayakan di wilayah Garut, Jawa Barat. Ada di daerah selatan, di selatan Garut itu kan. Bahkan mereka itu bergeraknya setiap malam. Jadi masif sekali. Ada seorang tokoh mengeluh ke saya, "Pak, kalau saya tinggalkan, ini setiap malam masyarakat itu didatangi, didakwahi, didoktrin, diajak." Ini sebelum muncul ini ada keluhan semacam itu. Suasana Kabupaten Garut yang nyaman dengan diselimuti udara pegunungan yang sangat dingin ternyata masih menyimpan kenangan negara Islam Indonesia. Siapa sangka jika sampai saat ini berita soal jaringan negara Islam Indonesia masih terdengar kencang di kota ini. Bagi Dadan, salah satu aktivis yang berada di Kabupaten Garut, tak mengambil pusing soal 59 anak yang dibaiat. Dadan merasa isu baiat yang ada di kotanya tidak akan berhenti pada 59 anak ini saja, namun akan menjadi isu rutin di kota Garut. Kalau saya mencermati, pertama pembaiatannya saja tidak ada masalah, sebatas berbaiat. Kemudian saya berkeyakinan isu baiat ini tidak akan hanya sekali ini atau 10 kali yang lalu,
ke depan masih ada lagi. Sebab urusan mengisukan baiat akan menjadi kegiatan rutin. Menjadi pertanyaan juga kalau gitu Bang Dadan, kenapa kemudian ini bisa menjadi isu musiman, kenapa kemudian ini dihembuskan isunya, tentu ada tujuannya. Kalau menurut Bang Dadan apa tujuannya? Setidak-tidaknya mengerdilkan lembaga. NII itu kan negara, dulu itu negara Islam Indonesia. Kasus yang diangkat sekarang ini seolah-olah NII itu hanya sebuah kerumunan atau sekedar organisasi kecil-kecilan. Negara Islam Indonesia zaman Kartosuwiryo tidak bisa lagi dibandingkan dengan organisasi NII yang saat ini menjadi isu di wilayah Garut. Bagi Dadan, ketika NII Kartosuwiryo dibubarkan pada tahun itu, berarti NII sudah tidak ada lagi. Kalau lembaga ya dulu kan negara. Kalau negaranya sudah tidak ada ya tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang memang tidak ada. Nah, tetapi ini orang-orangnya yang dulu itu begitu NII dinyatakan kalah, maka orang-orangnya kemudian berubah strategi, bergerak memperjuangkan syariat Islam secara konstitusional melalui jalur legislatif. Pernyataan yang keluar dari Dadan pun cukup mencengangkan. Bagi Dadan, ketika isu ini diberikan perlakuan hukum yang sangat sederhana, maka Dadan beranggapan bahwa isu yang sekiranya dapat meruntuhkan dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka akan menjadi sederhana pula dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kita sering mendengar penangkapan-penangkapan, kasus baiat, bahkan kasus teroris. Ya. Apakah itu melanggar hukum? Ya melanggar hukum, nah, tapi kan kita hampir bisa dikatakan tidak mendengar pengadilan terhadap yang ditangkap tersebut. Nah kalau mereka tidak diadili, mungkin dianggapnya tipiring, tindak pidana ringan. Dianggap bersalahnya itu sedemikian rohaka, sedemikian spektakuler gitu ya, menciderai negara gitu. Tetapi urusan pemaafannya sederhana. Artinya kan ini juga urusannya memang sederhana juga. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut menyebutkan dugaan 59 warga Garut, Jawa Barat yang dibaiat oleh negara Islam Indonesia ini bermula dari pernyataan salah seorang warga yang berusia 15 tahun dan kemudian mengaku telah dibaiat oleh negara Islam Indonesia. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas tentu sangat diperlukan untuk kemudian sebagai upaya kewaspadaan dini dalam mencegah proses perekrutan yang dilakukan oleh gerakan NII atau Negara Islam Indonesia. Jangan lupa saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.